Anda tiba di segmen akhir dalam perbincangan hari ini strategi pemulihan perekonomian dan juga bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Oke, sampai saat ini kita masih berhadapan nih dengan COVID, tapi kita juga harus beradaptasi dan juga harus berdampingan. Bagaimana sebagai penjabat wali kota menjamin bahwa semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan? Iya, jadi tentu sebagai pemerintah Kota Makassar ya, tentu yang pertama yang bisa kami berikan adalah pertama tentu memberikan edukasi kepada masyarakat kita ya, menghimbau supaya protokol kesehatan itu adalah suatu hal yang sangat penting kalau kita ingin bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tolong masing-masing individu masyarakat Kota Makassar itu sendiri itu harusnya menjadi edukator-edukator di lingkungannya ya. Masyarakat yang sudah sadarkan lingkungannya, sadarkan orang per orang di sekitarnya. Nah, kalau ini semua bisa bergerak, maka kami yakin dan percaya ya bahwa masyarakat Makassar tingkat kepatuhannya dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan ini bisa semakin baik dan akhirnya ya bisa kita mengantarkan mereka masuk di new normal. Tapi saat ini belum mau diantarkan ke new normal atau Makassar kan ini sudah RT-nya sudah di bawah 1. Iya. Apakah belum bisa masuk new normal? Ya saya ingin katakan bahwa kita siap memasuki new normal manakala sebagian besar warga kita sudah melihat protokol kesehatan ini menjadi suatu kebiasaan baru bagi mereka. Ya, karena ini new normal. Berarti harusnya kebiasaan baru, ya. Bukan semata-mata bahwa masih harus dipaksa untuk bisa berperilaku protokol kesehatan. Kita harapkan sudah menjadi kebiasaan baru untuk bisa masuk. Diharapkan untuk menjadi kebiasaan baru. Tapi kalau dari Pak Rudianto lalu melihat Makassar saat ini kayaknya sudah new normal ya? Ya, kalau bahasa saya sih ini kan persoalan penamaan kata saja. Memang Pak Wali harus hati-hati kalau Pak Wali bicara. Kalau kami DPR berharap sih normal. Tujuannya supaya masyarakat bisa beraktivitas, tetapi catatan tadi harus sesuai protokol kesehatan. Betul kata Pak Wali, kepatuhan kesadaran warga ini yang harus kita betul-betul diperhatikan supaya dia menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, maka saya kira semua orang bisa beraktivitas kembali, dan ketika beraktivitas kembali berarti sudah normal, Pak. Oke. Nah, jadi usaha-usaha dibuka kembali, hotel dibuka dan sebagainya. Sisa satu sebenarnya, sisa sekolah. Tapi kan sekolah kan menunggu kebijakan pemerintah pusat. Jadi kalau sekolah juga sudah kembali, jadi semua kembali normal. Nah, seperti itu. Oke, tapi sampai saat ini masih ada sejumlah warga mungkin yang tidak percaya dengan isu COVID-19 ini di luar dengan adanya gosip-gosip yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada atau ada permainan dan segala macam. Bagaimana pemerintah Kota Makassar membuat masyarakat itu yakin bahwa ini ada dan berbahaya dan harus menerapkan protokol kesehatan? Iya, jadi sebenarnya masyarakat Makassar kita itu mudah sadar sebenarnya ya. Namun di satu sisi ada juga yang memanfaatkan orang-orang, oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan masyarakat yang belum paham ini lantas diberikan ya katakanlah kalau kita menggunakan bahasa yang sering digunakan ada hoax-hoax bahwa itu COVID-19 itu nggak ada dan tidak apa-apa. Nah makanya untuk melawan yang kita sebut mungkin provokator, kita harus lawan dengan edukator ya. Makanya proses edukasi ini penting ya, supaya masyarakat berpikir yang betul-betul berpikir realistis bahwa ini COVID ini adalah suatu hal yang berbahaya ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita yang berbahaya adalah kalau kita sehat bukan diri kita, tapi melindungi orang tua kita yang penting, orang-orang rentan yang sudah berumur, anak-anak kita dan orang-orang yang punya penyakit bawaan. Ya. Nah itu yang harus kita waspadai sebenarnya, karena banyak yang pandangannya karena merasa sehat. Nah sekali lagi yang dikhawatirkan bukan orang sehatnya, tapi dia bisa menularkan orang yang rentan. Nah itu yang harus kita lindungi. Oke, seperti itu. Nah yang biasa juga yang dipertanyakan oleh masyarakat nih, biasa masih ada yang tanya di mana ya kita bisa rapid, di mana ya kita bisa swab. Kalau rapid massal sendiri di Kota Makassar di mana nih Pak? Iya, kalau kita kemarin selama pelaksanaan Perwali 36 ya, kami bekerja sama dengan pihak provinsi, itu kita melakukan tes rapid gratis ya. 500 per hari ya. Itu kita siapkan di 2 tempat, di gedung PKK dan di Dinas Kesehatan. Itu masyarakat kita yang mau rapid gratis. Gratis nah, ya. Bahkan ada juga
kalau mau rapid tidak pakai masker kita langsung rapid juga, Iya. gratis juga tuh. Jangan sampai nanti melanggar biar rapid gratis gitu ya. Tapi sampai saat ini masih diberlakukan rapid massal gratis ya Pak? Di provinsi masih jalan. Sampai kapan Ya kalau di Makassar? kita lihatlah sampai terjadi penurunan, kemudian masyarakat juga mulai terbiasa menggunakan masker, kemudian pembatasan mulai sedikit kita longgarkan kalau memang sudah unsur kepatuhan masyarakat sudah terlihat naik ya. Nah, mungkin pada saat itu mungkin bisa saja tetap ada, tapi untuk semakin hal-hal yang tertentu aja. Tapi untuk saat ini pelonggaran seperti apa yang diberikan Pemkot kepada masyarakat? Pelonggaran yang kita berikan sebenarnya dalam hal pembatasan wilayah, misalnya orang yang mau kerja itu tidak perlu surat keterangan, Oke. ya khusus yang kerja ya. Nah, itu tapi mereka yang tidak bawa surat keterangan termasuk yang kerja tadi itu kita bisa lakukan random secara sampling di perbatasan supaya melihat mereka tetap care ya untuk ke Makassar misalnya. Yakin dulu diri, kalau tidak sehat kena rapid bahaya tuh, bisa diisolasi atau disuruh kembali. Oh jadi tetap dilakukan ya seperti itu. Jangan Iya. sampai mereka memang kerja tapi belum tentu sehat. Iya, jadi ada random rapid di perbatasan. Oke, saya ke Pak Rudianto lalu. Himbauan dan harapan kedepannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita apresiasi tentu langkah-langkah pemerintah, upaya-upaya yang telah dilakukan. Sepanjang pemerintah bekerja, tentu kita mensupport ya. Kecuali pemerintah diam, ya barulah DPR bicara kan. Selama ini alhamdulillah pemerintah sangat aktif dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dan itu kami apresiasi. Kami menghimbau tentu kepada seluruh warga Kota Makassar agar dalam segala aktivitas kegiatan kesehari-harian menggunakan masker ya sesuai protokol kesehatan agar betul-betul virus COVID-19 ini bisa berhentilah. Harapan saya itu mudah-mudahan kita bisa kembali ke kehidupan normal, bisa beraktivitas seperti biasa, tidak lagi misalkan ada kecemasan, ada ketakutan. Kalau itu yang terjadi maka kita sudah normal kembali, kira-kira begitu. Oke, dari Pak Rudi Jamaluddin, imbauannya kepada masyarakat. Ya tentu atas nama pemerintah Kota Makassar, saya menghimbau kepada warga masyarakat yang saya cintai, mari kita melihat COVID-19 ini sebagai suatu hal yang harus kita waspadai. Ya. Oleh karenanya mari kita tingkatkan kesadaran kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Ya. Kemudian juga mari kita individu-individu menjadi edukator-edukator di tengah masyarakat, secara sadar menegur kalau ada warga-warga kita di sekitar kita yang tidak menggunakan protokol kesehatan, tolong diberitahu bahwa protokol kesehatan itu sangat penting sebagai bagian usaha bersama pemerintah kota, unsur-unsur Forkopimda, unsur-unsur Ormas dan lain sebagainya untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar. Oke, terima kasih penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Rudi Jamaluddin, dan terima kasih Terima juga kasih, Ketua Mbak Uda. DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo. Semoga dua-dua Bapak Rudi ini selalu sukses ya. Amin. Oke. Amin. Dan tentunya kita berharap bahwa nantinya untuk kasus COVID-19 di Kota Makassar ini angkanya terus turun seperti itu dan tingkat kepatuhan masyarakat ini dapat terus ditingkatkan, saudara. Pastinya pemerintah Kota Makassar sudah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan dan memulihkan perekonomian di Kota Makassar, tapi bukan hanya tugas pemerintah, saudara. Kita sebagai masyarakat juga harus patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya Wida Anggreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.